Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Nurlian, calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan wawancara dengan mewawancarai kepala sekolah dalam melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Tuti bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, semoga aku juga dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Sehat selalu juga. Amin. Ya. Ibu, saya Nurlian dari CGP Angkatan 9 akan mewawancarai Ibu terkait dengan peran Ibu sebagai kepala sekolah dalam mengambil beberapa keputusan di mana kasus-kasus yang Ibu hadapi mengenai dilema etika atau bujukan moral. Apakah Ibu bersedia untuk diwawancarai? Alhamdulillah. Ya. Baik Ibu, pertama-tama pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan yaitu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk dilema etika dan bujukan moral ini, ya, untuk pengambilan keputusan terkait keduanya ini kita harus menetapkan, ya, kalau menurut saya kita harus menetapkan yang pertama yaitu tujuan atau prioritas. Penting tidaknya masalah ini, kedalaman dari permasalahan tersebut. Untuk itu kita harus bisa memilah-milah. Nah, itu yang prioritas. Yang kedua, kita mengambil langkah prioritasnya. Artinya setelah kita mengidentifikasi permasalahan tersebut dari dilema etika dan moralnya, kita menganalisis, harus bisa mengetahui penyebab dari hal tersebut, kemudian memilah-milahnya berdasarkan permasalahannya. Kemudian kita menguraikan. Setelah itu kita membuat opsi langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk menentukan keputusan. Nah, kemudian berikutnya setelah kita menentukan opsi apa saja yang mungkin bisa dilakukan berdasarkan logika dan rasional, kemudian kita mengambil keputusan. Nah, dalam mengambil keputusan ini mungkin kepala sekolah bisa, ya, berkolaborasi dengan guru-guru yang berwenang, yang berkompeten, yang memiliki pengalaman untuk bisa diajak berkolaborasi dalam mengambil keputusan tersebut. Berarti kita analisis dulu ya menurut Ibu ya, pertama kita menetapkan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan tersebut, kemudian kita menguraikan dan menganalisis. Setelah itu kita mengambil opsi langkah mana yang akan kita ambil untuk bisa menentukan suatu keputusan. Ya. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, untuk hal tersebut, ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, pertama kita harus melihat dulu tujuannya apa. Kemudian kita melihat dari penting tidaknya masalah tersebut, ya. Kemudian kita setelah mengidentifikasi, kemudian kita menganalisis, ya, kemungkinan-kemungkinan, langkah-langkah yang bisa kita ambil. Dimanapun itu, setiap pengambilan keputusan pasti menimbulkan risiko, ya kan. Nah, untuk itu kita harus bisa berkolaborasi dengan tim, ya. Kemudian kita lihat juga kebermanfaatan dari keputusan yang kita ambil, apakah itu terkait dengan kepentingan individu atau kepentingan orang banyak. Nah, itu karena dimulai dari tujuan itu sendiri. Nah, untuk itu kebermanfaatan dari pengambilan keputusan tersebut harus kita lihat. Ya. Berarti menurut Ibu kebermanfaatannya itu yang berkaitan sama orang banyak ya, ya, tidak memiliki pihak memihak atau individu, ya, atau perorangan, harus memiliki keuntungan sama banyak orang. Ya, karena keputusan itu akhirnya sebagai suatu solusi, ya, yang terbaik dari permasalahan tersebut. Ya. Baik Ibu, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Nah, seperti yang bilang bahwa kita pertama yaitu menentukan tujuan, ya kan, tujuan dari pengambilan keputusan tersebut. Kemudian dalam mengambil keputusan tersebut kita melibatkan tim, ya kan, artinya orang-orang yang memiliki pengalaman, yang kompeten di bidangnya. Kemudian setelah kita membuatkan tim, kemudian kita sama-sama melihat dan menganalisis
permasalahan tersebut, kemudian mencari opsi ya, opsi langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, kemudian kita lihat seperti tadi penting tidaknya kebermanfaatan dari pengambilan tersebut, karena setiap pengambilan keputusan berisiko dan kita tidak boleh mengambil keputusan dalam situasi yang emosi, terburu-buru, karena kita harus mengambil keputusan yang tepat, nah supaya permasalahan tersebut bisa ditangani dengan sebaik mungkin. Berarti menurut Ibu kalau kita ingin mengambil keputusan harus dengan hati yang tenang dan logika ya, Bu, tidak ada yang emosi. tenang, logika, rasional, dan apabila keputusan tersebut sudah diambil, kita harus konsekuensi dengan keputusan tersebut. Gitu. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, untuk dilema etika, seperti tadi kita harus mendeteksi dulu permasalahannya, ya kan. Kemudian seperti tahapan yang sudah disebutkan tadi, sampai nanti terakhir kita harus mengambil keputusan yang tepat. Untuk itu butuh pengalaman, ya, pengalaman baik itu dari kepala sekolah maupun tim, ya, bisa saling sharing, memberikan saran atau pendapat, karena itu kita harus masuk dalam tim yang solid, karena dalam kolaborasi itu kan ada komunikasi, yang dimana komunikasi itu sebagai wahana untuk saling bertukar pendapat, ya, bertukar pikiran mana yang terbaik dalam pengambilan keputusan, karena ini adalah keputusan bersama, nantinya pun dapat dijadikan atau kebaikan untuk orang banyak, bermanfaatnya. Nanti menurut Ibu kita harus terbuka ya Bu ya, Terbuka. berdiskusi dengan warga-warga guru-guru yang Ya, karena ini melibatkan orang banyak. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu terkait dengan situasi ya, situasi yang tidak bisa kita kontrol, ya kan, karena mungkin ruang lingkupnya, penting tidaknya, keluasan dan kedalaman dari permasalahan tersebut. Nah, untuk itu ada hal-hal yang bisa kita prediksi dan ada hal-hal yang tidak bisa kita prediksi. Untuk itu biasanya kita membuat plan A. Nah, apabila plan A tidak bisa berhasil, kita bisa mencoba dengan plan B-nya. Berarti menurut Ibu kita harus mengambil keputusannya itu plan A dan plan B ya Bu. Ya, Jadi jangan artinya, cuma satu saja ya, ya. kita membuat alternatif, beberapa alternatif. Baik Ibu, selanjutnya apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Nah, untuk mengambil keputusan itu kita harus melihat yang pertama kali adalah prioritasnya. Nah, prioritas mana nih yang kita akan ambil keputusannya? Kalau memang mendesak, ya kan, kita lihat waktunya, tingkat permasalahannya, kemudian mungkin nanti efek dari pengambilan keputusan tersebut, ya kan, apakah ruang lingkupnya kecil atau ruang lingkupnya besar, kemudian kebermanfaatan dari pengambilan keputusan tersebut itu harus disesuaikan dengan jenis dari permasalahannya. Berarti itu menjadi prioritas, ya. Menurut Ibu berarti tergantung permasalahannya ya Bu ya. Ya, apakah harus bisa diambil dengan keputusan sendiri atau melibatkan tim. Selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, ini melibatkan kontribusi ya. Artinya kontribusi itu tidak hanya dari tim tenaga pendidik, tapi juga bisa secara keseluruhan tim pendidik dan tenaga pendidikan ataupun warga sekolah yang nantinya bisa memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan. Jadi dalam hal ini ada keputusan yang bisa diambil secara individu dan ada keputusan yang diambil secara bersama-sama. Berarti menurut Ibu kontribusi itu penting sekali ya Bu ya. Kontribusi, kolaborasi. Baik Ibu, untuk pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini mengambil keputusan dilema etika? Nah, keterampilan seseorang untuk mengambil keputusan itu ya sedikit banyaknya dipengaruhi oleh pengalaman, wawasan pengetahuan ya, ataupun yang tadi tim yang solid, kolaborasi yang bisa memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan. Jangan mengambil keputusan dalam situasi emosi yang labil. Untuk itu diperlukan ketenangan, kehati-hatian ya untuk bisa menentukan keputusan yang tepat. Karena pengalaman itu merupakan pelajaran yang terbaik ya. Baik, menurut Ibu berarti pengalaman itu pembelajaran yang paling
paling terbaik ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, sudah selesai wawancara yang sudah saya sampaikan, pertanyaan yang sudah saya ajukan. Terima kasih banyak kepada Ibu Tuti ya. Semoga atas bulan sukses waktunya. selalu. Amin. Iya. Terima kasih banyak ya Ibu ya. Sama-sama ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ya Ibu, saya di sini mengucapkan saya Nuria dari CGP Angkatan 9. Saya akan mencari Ibu mengajukan beberapa pertanyaan terkait bagaimana Ibu selama menjadi kepala sekolah dalam pengambilan keputusan baik penanganan kasus yang berupa problematika atau rujukan. Iya. Apakah Ibu bersedia? Iya. Terima Saya kasih. berusaha menjawab sebisa saya. Iya. Iya. Terima kasih. Ya Ibu, untuk pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan yaitu selama ini Ibu sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Pertama saya melihat dari sudut pandang, yaitu sudut pandangnya merupakan yaitu apa ya, melanggar hukum atau sudah benar. Kalau memang itu melanggar hukum, itu merupakan suatu benar lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah suatu dilema etika. Baik, berarti Ibu kalau misalnya Ibu berarti benar lawan salah, kalau misalnya benar lawan benar itu termasuk dilema etika. Baik Ibu, untuk pertanyaan kedua yaitu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Selama ini saya melakukan identifikasi khusus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang bagaimana yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan orang banyak, ya, tidak berpihak pada salah satu kelompok atau salah satu merasa dirugikan. Itu kita perlu identifikasi benar-benar jeli dan Baik, berarti menurut Ibu kita harus mengidentifikasi dulu ya Bu, terus kemudian kita cari dulu terkait apa namanya warga-warga yang sedang itu terlibat, kemudian mencari keuntungannya ya Bu, jangan menentukan hanya individu salah satu pihak saja. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Iya, langkah-langkahnya diantaranya menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, menanyakan pada orang-orang terdekat, dan berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil suatu keputusan. Misalnya ada beberapa orang tua murid yang rumahnya berdekatan, kalau ada teman-teman dekatnya, baik itu teman dekat di sekolah maupun di lingkungan. Berarti banyak sekali ya Bu pertimbangannya. Ya, kita menemukan data yang Jadi nggak sembarangan ambil keputusan ya Bu. Lanjut Ibu, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? kita melakukan analisis, ya, melakukan analisis, kemudian menentukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum. Ya, solusi tersebut bermanfaat bagi orang banyak, baik secara jangka pendek maupun secara jangka panjang.
Berarti menurut Ibu kita analisis dulu ya Bu ya, kasusnya seperti apa, kemudian sesuai norma atau tidak, terus harus mengedepankan kepentingan orang lain. Iya. Jadi Ibu selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus sebelumnya? Itu merupakan diantaranya yaitu mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan permasalahan yang sama-sama penting. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak. Tidak boleh membuat sikap itu menjadi apa ya, down gitu ya, kehilangan kepercayaan terhadap diri sendiri. Berarti menurut Ibu kita cari dulu keputusan yang terbaik seperti apa, kemudian harus mendengarkan kedua pihak, Mulai diskusi. agar anak-anak tidak down ya Bu ya. Iya. Kemudian, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalani? Untuk memutuskan masalah yang ringan biasanya kita langsung putuskan. Jika masalah itu berat, saya melakukan sesuai langkah-langkah yang disebutkan pada pertanyaan sebelumnya. Ya, jadi kita melalui cari siapa yang dilibatkan, siapa yang terlibat, siapa pelakunya, siapa saja yang harus mencari sumber saksi. Berarti tergantung kasusnya ya Bu ya, ringan atau berat ya Bu ya. Berat ringannya kasus permasalahan. Kalau ringan mungkin kita langsung ya Bu ya. Ini coret-coretan buku itu kan satu hal yang bisa Selesaikan selesai. Baik Ibu, selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika? saya selalu mengajak warga sekolah, stakeholder, orang tua murid, orang-orang yang mempunyai kedekatan personel dengan orang yang mengalami permasalahan. Ya. Jadi banyak yang membantu dalam proses alternatif untuk menentukan solusi. Berarti menurut Ibu kita harus mengajak warga sekolahnya Iya, ya Bu warga ya. sekolah itu harus apalagi sudah tertuang pada SK TPPK itu ya, tim penanggulangan dan pencegahan tindak kekerasan pada saat harus kita aktifkan itu, kita apa ya, kita fungsikan seperti ya, supaya sekolah kita menjadi sekolah lingkungan yang ramah anak. Iya. Selanjutnya Ibu, pertanyaan terakhir ya Bu. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil atau dipetik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilematika? Saya sepertinya menjadi lebih bijak ya dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan yang terbaik buat kedua belah pihak, baik itu yang bermasalah maupun baik itu buat yang apa ya, korban ya, yang bermasalah dan yang menjadi korban. Ibu belajar belajarnya Ibu menjadi bijaksana ya Bu ya, kemudian bagaimana cara mengatasi kasus-kasusnya, tidak boleh mementingkan kepentingan individu gitu ya. Ibu sudah cukup, terima kasih banyak Ibu wawancaranya. Sama-sama, mudah-mudahan kedepannya akan menjadi suatu tambahan ilmu yang lebih berhubungan dengan apa yang terjadi di lapangan, karena di lapangan itu sifatnya kompleks. Iya. Terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.